Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, khususnya para kepala sekolah yang luar biasa, apa kabar? Semoga selalu sehat dan semangat untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, perkenalkan saya Pak Muksin, Kepala SDIT Salsabila Baitur Rahman Prambanan Kabupaten Klaten. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk berbagi praktek baik tentang mewujudkan sekolah murah, kegiatan melimpah. Iya, Bapak Ibu, kita tahu bahwa salah satu ciri sekolah yang bagus, sekolah yang unggul adalah sekolah yang memiliki begitu banyak kegiatan yang mendukung pembelajaran anak-anak. Tetapi untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan tersebut tentu membutuhkan dana yang besar, tenaga yang kuat, serta waktu yang cukup. Sedangkan di sekolah kami semuanya terbatas. Dana terbatas, apalagi tenaga, karena guru-guru kami full day dari pagi sampai sore. Tentu sudah sangat lelah. Karena itu, kami berpikir bagaimana caranya agar sekolah memiliki banyak kegiatan yang mendukung pembelajaran anak-anak sebagai sarana mengembangkan bakat dan minatnya, tetapi dengan tenaga, dengan biaya yang minim. Akhirnya kami berpikir dan menemukan sebuah cara. Apa? Yaitu program menghidupkan dan mengaktifkan paguyuban orang tua siswa kelas. Nah, seperti apa itu paguyuban orang tua siswa kelas? Bagaimana cara menghidupkan dan mengaktifkannya? Serta apa manfaat dari hidup dan aktifnya paguyuban orang tua siswa kelas? Mari belajar bersama kami. Bapak Ibu semua yang luar biasa, apa itu paguyuban orang tua siswa kelas? Paguyuban orang tua siswa kelas adalah perkumpulan para orang tua di setiap kelas yang memiliki tujuan sama, yaitu membantu meningkatkan kemajuan belajar untuk anak-anaknya. Dan untuk memudahkan kami di dalam penyebutan paguyuban orang tua siswa kelas tersebut, maka di sekolah kami singkat menjadi POS kelas, paguyuban orang tua siswa kelas. Jadi kalau di sekolah kami ada 18 kelas, maka ada 18 POS kelas. POS kelas 1A, POS kelas 1B, POS kelas 1C, POS kelas 2A, dan seterusnya. Nanti kalau di sekolah Bapak Ibu hanya ada 6 kelas misalnya, ya berarti ada 6 paguyuban orang tua siswa kelas. Nah, inilah yang disebut dengan POS kelas. Bapak Ibu, terus bagaimana strateginya untuk menghidupkan dan mengaktifkan POS kelas tersebut? Cara yang kami lakukan adalah pertama, memberikan pembekalan kepada para wali kelas dan guru-guru terkait dengan apa itu POS kelas, mengapa perlu ada POS kelas, dan apa manfaat dari adanya POS kelas tersebut. Setelah para guru dan wali kelas ini memiliki persepsi yang sama,
semangat yang sama untuk menghidupkan dan mengaktifkan pos kelas, maka yang kedua adalah kami kumpulkan para orang tua wali murid. Di situ kami mengadakan orientasi wali siswa terkait dengan bagaimana peran serta orang tua dalam kesuksesan belajar anak-anaknya. Kegiatan yang kami kemas adalah dalam bentuk parenting di sana. Jadi kita itu menyampaikan bahwa suksesnya pendidikan jelas tidak bisa hanya dilaksanakan oleh pihak sekolah, tetapi harus ada kerjasama antara sekolah dengan orang tua. Maka bentuk konkret dari kerjasama orang tua dengan sekolah salah satunya adalah dengan aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan sekolah yang diwadahi dalam bentuk pos kelas. Nah, setelah para guru, wali kelas semangat, satu persepsi, orang tua juga sudah paham, maka kemudian wali kelas itu kita motivasi untuk segera mengumpulkan para orang tua walinya di kelas masing-masing, dan di sanalah kemudian dibentuk kepengurusan daripada pos kelas tersebut. Setelah terbentuk, kemudian membuat program-program kegiatan di masing-masing kelas yang akan dilaksanakan oleh pos kelas tersebut. Apa programnya, berapa biayanya, bagaimana pelaksanaannya, itu semua dimusyawarahkan oleh paguyuban orang tua siswa kelas didampingi oleh wali kelasnya masing-masing. Dan kami dari pihak manajemen sekolah tentu tidak tinggal diam. Kami juga memberikan dana stimulan di RKAS untuk para wali kelas ketika ada kegiatan pos kelas tersebut. Kemudian setiap bulan kami memantau, meminta laporan dari masing-masing wali kelas tentang sejauh mana berjalannya, aktifnya kegiatan pos kelas tersebut. Dan luar biasa hasilnya, ya. Dan kami dari pihak sekolah juga aktif dalam kegiatan tersebut. Misalnya, ya, ketika ada acara kami hadir untuk memberikan motivasi dan penguatan sehingga pos kelas hidup dan aktif. Bapak Ibu semua yang luar biasa, terus apa hasil yang kami dapatkan ketika pos kelas itu sudah hidup dan aktif? Hasil atau manfaat yang kami dapatkan ternyata luar biasa. Di antaranya adalah satu, kegiatan-kegiatan sekolah menjadi begitu banyak. Dan kegiatan ini tentu adalah kegiatan yang mendukung dengan pembelajaran anak-anak. Misalnya, outbound, field trip, parenting, kemudian life skill, kemudian manasik haji, kemudian ada cooking class, kemudian ada banyak kegiatan-kegiatan lain yang itu semuanya dilaksanakan oleh paguyuban orang tua siswa kelas. Jadi sekolah sangat terbantu karena program-program yang dulu dilaksanakan oleh sekolah dan itu memerlukan dana yang besar, sedangkan dana kami sangat terbatas, karena dilaksanakan, direncanakan, dibiayai oleh paguyuban orang tua siswa kelas tersebut, sehingga menjadi sangat terbantu sekolah. Itu pertama. Yang kedua adalah kegiatan itu menjadi sangat bervariasi. Kalau sekolah yang merencanakan dulu itu sangat terbatas. Wajar, karena dana terbatas, tenaga para guru juga terbatas. Sekolah kami kan sekolah full day, pagi sampai sore. Guru-guru seharian di sekolah sudah lelah. Kalau harus memikirkan, melaksanakan
rencana-rencana program-program kegiatan itu sudah habis tenaganya. Tapi dengan adanya pos kelas ini, mulai yang merencanakan, mulai yang melaksanakan itu paguyuban kelas. Sehingga jelas sekolah ini sangat terbantu dan kegiatannya sangat bervariasi. Jadi misalnya kelas 1A bulan ini mengadakan acara cooking class begitu ya. Nanti kelas 1B mungkin acaranya parenting. Sedangkan kelas 5A acaranya studi wisata. Sedangkan kelas yang lain itu dengan kegiatan lain. Dan ini luar biasa dampaknya. Kegiatannya penuh, tetapi programnya, pendanaannya, yang melaksanakannya itu dari pos kelas. Sekolah, guru itu hanya mensupport, diundang, menyaksikan, memberikan motivasi, hadir di sana. Luar biasa. Dan manfaat yang lain adalah kegiatannya itu bisa menjadi lebih efektif. Mengapa efektif? Kalau sekolah yang melaksanakan kegiatan, misalnya adalah ada kegiatan parenting untuk orang tua wali murid, itu paling-paling tingkat kehadiran orang tua itu 50% saja, itu sudah bagus. Seringnya nggak banyak yang terlibat dan tidak banyak yang hadir. Tapi ketika kegiatan itu dikelola oleh pos kelas masing-masing, tingkat keaktifan dan keefektifan para orang tua itu bisa sampai 100%. Jadi inilah luar biasanya, lebih efektif. Dan selanjutnya manfaat yang kami rasakan adalah anak-anak menjadi memiliki pengalaman yang beragam, pengalaman yang bervariasi, yang artinya pembelajarannya juga menjadi pembelajaran yang penuh dengan makna lebih banyak, dan otomatis hasil belajarnya ini akan meningkat. Inilah sedikit manfaat yang sebenarnya masih sangat banyak ya, manfaat-manfaat yang lain. Misalnya antara orang tua dengan orang tua yang lain menjadi semakin kenal, semakin kuat rasa persaudaraannya. Tapi kalau coba di kegiatan sekolah setahun sekali parenting, mungkin kelas 1 dengan kelas 5 nggak kenal. Mungkin orang tua kelas 6 dengan orang tua kelas yang lain pun tidak kenal. Tapi dengan kegiatan per kelas ini, rasa persaudaraan dalam satu kelas itu menjadi sangat kuat, sehingga memiliki tujuan yang sama untuk memajukan anak-anak. Bapak Ibu semua yang luar biasa, mungkin ada pertanyaan, Pak Muksin, ada nggak tantangannya untuk menghidupkan dan mengaktifkan paguyuban orang tua siswa tersebut? Ya, jelas ada, pasti ada. Dalam setiap langkah kebaikan selalu akan muncul tantangan. Apa tantangan yang kami dapatkan? Satu misalnya, dari para guru sendiri, dari para wali kelas. Tidak semua para wali kelas itu memiliki basic untuk komunikasi baik dengan para orang tua. Apalagi guru-guru kami, guru-guru muda yang baru lulus kuliah, sehingga untuk bertemu sama orang tua wali murid itu bingung apa yang harus diomongkan, bagaimana cara menghadapi mereka, bagaimana ketika ada pertanyaan-pertanyaan. Ini kan sebuah tantangan tersendiri. Dan untuk ini, maka kami itu betul-betul membekali para guru, meyakinkan kepada para guru bahwa orang tua itu sudah percaya penuh dengan guru. Maka kita harus pede, percaya diri. Nah, pede ini tentu dibekali dengan keterampilan, kompetensi yang memadai. Maka tadi betul, sebelum mereka menghidupkan, kami bekali dulu mereka dengan berbagai macam pemahaman, wawasan, keterampilan bagaimana cara menghadapi para orang tua. Yang kedua, tantangan dari para orang tua. Orang tua itu kan biasanya sukanya itu kan pasrah sepenuhnya ke sekolah. Apalagi mohon maaf, sekolah-sekolah yang sudah membayar, banyak orang tua yang beranggapan, loh Pak,
kami kan sudah bayar, masa harus terlibat juga? Loh Pak, kami kan sudah bayar ini, bayar itu, masa masih harus ikut-ikutan juga? Ini sering muncul. Nah, ketika ada semacam ini, solusi yang kami lakukan adalah ya kami panggil orang tua, kita berikan pemahaman, dan justru kami sampaikan, Bapak Ibu itu ingin tidak anaknya hebat, ingin tidak memiliki banyak kegiatan yang bermanfaat sehingga anak punya pengalaman, bekal yang hebat, ingin. Sekolah itu terbatas Bapak Ibu sekalian. Maka peran dari Bapak dan Ibu itu wajib hukumnya. Nah, apalagi Pak Bu, mohon maaf, kalau Bapak sudah bayar ini, bayar itu, ikhlas tidak kalau kami menggunakan seenak kami? Tidak ikhlas kan? Nah, biar Bapak Ibu tahu tentang bagaimana uang itu kami gunakan, ayo terlibat di dalamnya bersama-sama, sehingga Bapak Ibu tahu, sehingga lebih ikhlas di dalam membayarnya dan tidak sia-sia karena tahu. Nah, dengan diberikan pemahaman-pemahaman semacam ini, alhamdulillah, orang tua itu kemudian akan senang ikut terlibat dalam pos kelas tersebut. Atau masalah yang lain, tantangan yang lain, banyak orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak aktif. Ini seringnya kan begitu. Di sekolah-sekolah itu kan orang tuanya seringnya tidak aktif, diundang tidak hadir, kegiatan tidak datang. Ketika ada kebijakan yang misalnya kurang pas, langsung langsung bersuara. Nah, bagaimana solusi yang kami lakukan mengatasi tantangan ini? Yang kami lakukan adalah ketika ada kegiatan pos kelas, maka anak-anak itu kita tampilkan kreativitasnya. Misalnya yang jadi MC, yang pentas hafalan, yang pentas puisi, yang pentas nyanyi, dan pentas-pentas yang lain. Kalau bisa semua anak pentas. Nah, kalau semua anak pentas di acara itu, insya Allah orang tuanya kan jadi aktif, orang tuanya jadi senang, orang tuanya jadi hadir. Inilah solusi yang kami lakukan. Dan alhamdulillah, berkat keaktifan pos kelas, biaya menjadi murah, tetapi kegiatan melimpah, dan kegiatan itu penuh makna untuk anak-anak. Bapak Ibu semua yang saya hormati, sebelum saya akhiri berbagi praktek baik ini, ada baiknya kita saksikan beberapa dokumentasi dari kegiatan pos kelas di sekolah kami. Ini dia. Ucapkan syukur kepada Ilahi, semoga namamu semakin berseri, mengantarkan generasi Rabbani. Engkaulah salsabila. Bapak Ibu semua, demikian tadi berbagi praktek dari kami SDIT Salsabila Baitur Rahman Prambanan. Semoga yang sedikit ini, yang sederhana ini menjadi berarti dan bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya kami mohon maaf kalau ada kesalahan. Ingin bersilaturahim dengan kami? Silahkan untuk bisa mengunjungi sekolah kami. Salam persaudaraan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salsabila, mata air surga, jaya